Siapa penuntun Anda untuk menuju kepada surga? Nah, itu ajarannya. Kalau Muhammadnya tak pernah tuntun saya, tak pernah pegang saya. Oke. Ajarannya. Apakah Muhammad pemimpinmu? Apakah Muhammad pemimpinmu? Ah, kalau gitu iya pemimpin saya. Oh, pemimpin Tapi supaya menuju dalam, surga, betul? betul, tapi dalam sejarah gitu. Maksudnya gimana sih ini orang? Ya, Coba pelan-pelan ya, gimana? tenang. Oke. Sekarang Pelan-pelan. Pelan-pelan Tanya ya, dulu. pelan-pelan. Gini, sebentar dulu, Bagas, pelan-pelan dulu, biar enak kita ngobrolnya. Gini, benar atau salah bahwa Muhammad itu pemimpinmu? Betul. Betul. Dia memimpinmu untuk menuju kepada surga, betul? Betul. Oke. Betulkah dia ada di dalam kuburan? Oh, iya betul, Bang. Pasal dia sudah Bisakah wafat. orang mati? Tenang. Bisakah orang mati menuntun atau memimpin untuk menuju surga? Oh, oke. Orang mati itu siapa? Nah, sebenarnya banyak orang mati, bukan Muhammad saja yang Udin. Aduh. Yang dimaksud tentu adalah sang nabi, yaitu Muhammad. Apakah dia bisa menuntunmu kepada hidup yang kekal, sementara dia tidak memperoleh hidup yang kekal? Dia ada di dalam kubur. Makanya itu yang membedakan kita. Nah, kami orang Kristen, kalau ditanya, apakah Yesus pemimpinmu? Betul. Pemimpinmu untuk menuju kemana? Menuju kepada hidup yang kekal, yakni menuju kepada Bapa di surga. Kemana Yesus? Apakah dia ada di kuburan atau dia sudah menuju kepada Bapa di surga? Sudah menuju kepada hidup yang kekal? Sudah. Itulah kenapa, kata Tuhan Yesus, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena dua-duanya masuk ke dalam lubang. Nah, sementara Tuhan Yesus, dia tahu jalan ke surga. Bahkan dia sudah naik ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Makanya hanya dengan melalui Yesuslah orang memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus berjanji, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, sementara Muhammad di mana? Muhammad di dalam kubur. Makasih Bang Jo. Itulah yang membedakan kita Bang Bagas. Makanya Bang, mulai sekarang karena sudah saya kasih tahu nih, bertaubatlah dan berilah dirimu dibaptis. Terimalah Yesus sebagai pimpinan dan junjunganmu, ya. Jangan lagi junjunganmu itu orang dalam kuburan. Orang dalam kubur tidak bisa memimpinmu kepada hidup. Ya, seperti itu. Oke? Semoga Anda sadar, ya. Sudah? Masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Oke. Apalagi? Oke. Silakan. Apalagi? Terus dia beri keselamatan menuju surga kan gitu. Terus? Kamu yang tadi bilang, oke. Apakah semua itu manusia yang ada di bumi itu semua masuk surga? Makanya barang siapa yang telah menerima Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai junjungannya, maka orang tersebut harus dipimpin oleh Yesus. Orang yang dipimpin oleh Yesus melakukan kehendak Yesus, betul? Betul nggak? Betul. Iya, makanya kalau orang melakukan kehendak Yesus dipimpin oleh Yesus. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak daripada Yesus itu melakukan yang diperintahkan. Nah, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Jangan cuman mulut yang ngomong, saya dipimpin oleh Yesus, tapi saya ngikutin kehendak setan. Berarti yang jadi pemimpin dia bukan Yesus, tapi Satan. Nah, banyak orang seperti itu. Ngaku mulutnya Yesus Tuhannya, tapi yang dikerjakan adalah perintah setan. Makanya setan sebenarnya Tuhannya, bukan Yesus. Begitu, ya. Jadi terkait pertanyaan Anda, apakah semua orang masuk surga?
semua orang yang menjadikan Yesus sebagai majikannya, gitu. Bukannya menjadikan setan sebagai majikannya, begitu ya. Sebagai Tuhan. Oke? Sebagai Tuhan lah macam itu. Iya, sebagai Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama, Pak. Tuhan itu kata yang sama itu. Yaitu sesuatu yang mengontrol atau mengendalikan, begitu. Oke, saya tanya satu kali ini bos ya, satu kali. Pasal silakan. banyak di bawah mau naik. Iya, yang di bawah kan mau naik. Silakan. Ya, banyak yang mau naik, silakan. Oke, siapakah yang menciptakan Yesus sendiri? Baik. Atau Tuhan Yesus sebagai Yesus. Baik, Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Tuhan Yesus tidak diciptakan. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadikan alam raya dan segala isinya ini. Seperti itu. Dan dia inkarnasi menjadi seorang manusia. Seperti itu. Sang Firman yang menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Sang Firman itu siapa bos? Ya, itu gini, tahapnya kelas 1 dulu, jangan kelas 6 ya, kelas 1 dulu. Kalau kelas 1 sudah lulus, baru kelas 2, baru kelas 3. Gini, pertama-tama sembuh dulu atau pensiun dulu mengikuti orang mati dalam kubur itu dulu. Itu saja belum dilaksanakan kok lari kemana-mana. Oh, ya itu dulu. Baik, itu dulu nanti. Ya, kita turunkan dulu. Belum lulus kelas 1. Kelas 1 udah mau kelas 6.